bersukacita sekali sepanjang hari ini ada di rumah Tuhan. Saya berkhotbah tentang relationship. Tadi di ibadah pertama, saya mengambil tokoh Abraham dan Lot di dalam menjunjung tinggi sebuah hubungan. Ibadah yang kedua, saya mengambil kisah Ruth dan Naomi di dalam menjunjung tinggi sebuah relationship. Dan ini adalah ibadah yang ketiga, ibadah terakhir di hari Sabat. Aduh, saya merasa saya pingin lagi ada di rumah Tuhan. Tidak ada yang lebih baik tuh daripada ada di tempat lain. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Benar? Saya nggak sabar lagi untuk ibadah yang terakhir ketiga ini. Menjunjung tinggi sebuah hubungan. Saya mengambil tokoh Daud dan Yonatan. Bagaimana kisah dari Daud dan Yonatan yang sudah tidak asing lagi, persahabatan mereka yang sering dijadikan teladan untuk kita belajar tentang sebuah hubungan. Saudara tahu, hubungan kita dengan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita enggak kebetulan. Tapi hubungan kekeluarga yang ada, hubungan persahabatan yang ada adalah bermaksud untuk kita menjadi semakin dewasa, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan pastinya di dalam hubungan ini ada berkat terselubung yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan remehkan hubungan yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat sama-sama di 1 Samuel pasal yang ke-18. Di dalam menjunjung tinggi sebuah hubungan, kita lihat Daud dan Yonatan bagaimana mereka berjumpa awalnya di pasal yang ini. 1 Samuel pasal 18, saya baca ya ayat yang 1 sampai kepada ayat yang ke-5. Daud dan Yonatan, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Beginilah bunyi firman Tuhan ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga jubah perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Bagaimana di dalam menjunjung tinggi sebuah hubungan, khususnya di ibadah ini, saya ingin membagikan agar kita semua menjadi teman yang bisa diandalkan. Sekali lagi, teman yang bisa diandalkan. Akan ada beberapa poin untuk kita sama-sama catat bagaimana untuk menjadi teman yang bisa diandalkan. Kita lihat sewaktu Daud berjumpa dengan Yonatan. Waktu itu Daud barusan mengalahkan Goliat. Dan kemudian Saul pertama kalinya kenal dengan Daud, diajak bicara. Pada saat itu juga Yonatan pertama kali ketemu sama Daud. Dan waktu dia melihat Daud, berpadulah jiwanya and they become the best of friends. Mereka menjadi sahabat baik. Dan pada saat itu Yonatan mengambil keputusan sebuah komitmen. Aku mau menjadi sahabat orang ini. Aku mau menjadi orang yang bisa diandalkan. Aku mau mengasihi orang ini seperti mengasihi diriku. Ada sebuah komitmen di dalam hubungan ini. Saudara, karena hubungan adalah komitmen. Hubungan bukan seperti angin lewat dalam kehidupan kita. Hubungan itu tidak seasonal. Yang percaya kalau Tuhan menaruh orang-orang di sekeliling kita bukan sebuah kebetulan, boleh katakan amin. Bukan kebetulan. Bukan seasonal. Bukan musimnya. Saya lagi ada pentingnya sama grup ini. Oke, saya sama grup ini. Oh, sekarang ada grup yang baru. Ada kepentingan yang baru. Ada mutual need. Ada kebutuhan yang baru. Saya meninggalkan yang ini. Saya pindah lagi kepada teman yang baru. Setiap hubungan yang ada yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, semua ada koneksinya. Semua ada tujuannya. Bukan sebuah kebetulan. Dan Tuhan mau jadikan kita orang-orang yang bisa diandalkan. Agar kenapa? Agar Anda melebar ke kanan ke kiri secara apa saudara? Secara pengaruh.
Justru orang Kristenlah, anak Tuhanlah yang harus bersinar dengan pengaruh kerajaan surganya kepada orang-orang di sekeliling. Mengembang ke kanan ke kiri bukan cuma soal ekspansi bisnis. Mengembang ke kanan ke kiri bukan cuma soal berkat materi. Tapi namanya mengembang ke kanan ke kiri adalah berbicara tentang pengaruh. Untuk Anda punya pengaruh, influence, dan berdampak bagi orang, Anda perlu menjadi teman yang bisa diandalkan. Kita kembali lihat, sewaktu Yonatan mengambil keputusan, dia mau mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan? Kita lihat, dia memberikan jubahnya. Dia menanggalkan baju perangnya, pedangnya, dan ikat pinggangnya. Dia menanggalkan semuanya itu. Saudara, mari catat yang pertama. Untuk menjadi teman yang bisa diandalkan. Satu, teman yang menanggalkan ego. Teman yang menanggalkan ego, teman yang menanggalkan pride. Teman yang tidak memperhitungkan siapa saya, siapa kamu. Siapa lo, siapa gua. Dia tanggalkan. Saudara, kalau Yonatan adalah anak Saul dan Saul adalah raja, jadi posisi dan status Yonatan ini adalah putra mahkota. Dia adalah putra mahkota. Dan lihat, sewaktu dia menjadi sahabatnya Daud, dia tidak pakai posisinya. Dia aman, secure. Dia lihat Daud mengalahkan Goliat, papanya bawa pulang. Dan tadi waktu saya baca ayat itu, apa dikatakan? Saul tidak membiarkan Daud pulang. Saul suruh tinggal di dalam istana. Kalau Yonatan tidak ada rasa aman, Yonatan pasti merasa terancam. Wah, jangan-jangan posisi saya sebagai putra mahkota terancam nih. Jangan-jangan papa saya akan lebih percaya peperangan selanjutnya kepada orang yang baru ini, orang yang junior ini. Daud ini datang-datang, sudah langsung disenangi oleh raja. Yonatan menanggalkan egonya, menanggalkan statusnya, menanggalkan pride-nya. Dia menjadi a true friend. Seorang sahabat yang sejati, yang menjunjung tinggi sebuah hubungan. Dia bisa melihat orang sebagai orang. Bukan orang dengan embel-embelnya. Bukan orang dengan title-titlenya. Bukan orang dengan dia anak siapa. Bukan orang dengan pencapaiannya apa. Tapi Anda, waktu mempersiapkan dirimu jadi sahabat, jadilah seorang sahabat, a true friend. Yang bisa mengasihi orang itu apa adanya. Dengan menanggalkan ego dan pride. Sewaktu orang punya pemikiran siapa saya, siapa kamu. Maka mau orang itu posisinya lebih tinggi. Atau dia posisinya lebih tinggi. Dua-duanya akan bermasalah. Karena terlalu pedulikan status. Bapak Ibu, coba saya kasih dua situasi. Kalau posisi dan status Anda lebih tinggi dari teman yang sudah dari SD, SMP, SMA bareng-bareng. Tiba-tiba di dalam karir Anda mendapat pencapaian, mendapat accomplishment. Nah, langsung teman yang selama ini bersahabat dan main bareng, tiba-tiba melihat Anda beda. Tiba-tiba kalau ketemu teman-teman bilang gini, orang sukses, orang sukses. Enak gak digituin? Gak enak kan? Sewaktu persahabatan melihat posisi dan status, maka tidak bisa ada sebuah persahabatan yang murni. Karena di balik itu ada embel-embelnya. Situasi yang kedua, kalau Anda mengalami kemajuan, orang menghampirimu dengan boleh dikatakan minder, sungkan, Anda nggak enak. Tapi kalau ada teman yang berhasil, kemudian dia berubah, merasa harus diperlakukan sedemikian rupa,
merasa dengan posisi dan jabatan dan award yang baru diterima, kita harus hati-hati membawa diri dan berbicara. Nggak enak juga kan? Di dua situasi yang saya gambarkan, dua-dua ini nggak enak. Untuk menjadi teman yang bisa diandalkan, jadilah teman yang menanggalkan semua itu. Saya bersyukur di sekeliling saya, Tuhan taruh orang-orang yang tidak melihat saya sebagai siapa gitu ya. Saya ini siapa? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya orang yang ada di dalam panggilan. Saya ini adalah panggilan yang indah. Selebihnya, saya ini cuma seorang hamba. Dan saya bersyukur orang-orang yang taruh di sekeliling saya adalah sahabat-sahabat. Misalnya nih ya, kalau saya pergi kemana-mana, saya makan, saya datang, terus orang bilang gembala datang, gembala datang. Enak gak? Ya, jawabannya ada dua. Kalau saya bilang kedagingan, gak enak. Tapi saya dikasih tahu sebuah kebenaran oleh Ko Philip. Gak apa-apa. Kalau datang dibilang gembala-gembala, harusnya kita senang kita ini gembala. Daripada kalau datang penjahat-penjahat. Nah, atau datang maling-maling gitu. Jadi akhirnya saya nikmatilah. Ya sudahlah, mau dibilang gembala datang. Lihat positifnya. Jadi berkat ya sudah gitu. Tapi saudara, orang-orang yang di sekeliling, sewaktu Anda mau menjadi teman yang bisa diandalkan, biarlah kita bisa tanggalkan jubah, tanggalkan baju perang, tanggalkan pedang, tanggalkan ikat pinggang. Dan Yonatan katakan, aku mau mengasihi Daud seperti mengasihi diriku sendiri. Dia aman. Orang yang aman, orang yang bisa melihat temannya berhasil. Orang yang aman, orang yang enggak akan mengambil langkah mundur kalau lihat temannya sukses dulu. Orang yang aman adalah orang yang merayakan keberhasilan temannya. Kadang kita perlu pikir loh. Kadang kita perlu pikir. Apakah sungguh benar sebutannya minder? Benar gak sih kalau kita pikir-pikir lagi? Benar gak sih sebutannya minder? Kadang kalau pakai kata minder ini ya, perlu dikaji ulang. Benar gak sih sebutannya ini minder? Sewaktu bersama dengan orang-orang yang merintis ya, sama-sama lulus di angkatan kuliah yang sama-sama merintis. Tahu-tahu temannya berhasil duluan. Ngelihat teman berhasil, aduh mundur. Kok gue belum ada apa-apanya ya? Ngelihat orang dapat promosi, mundur. Benar gak sih sebutannya minder? Minder itu adalah akar dari iri hati saudara. Berhati-hatilah. Tanggalkanlah ego. Tanggalkanlah pikiran yang hanya berpusat kepada diri sendiri. Melihat diri sendiri. Yonatan tanggalkan putra mahkotanya. Yonatan tanggalkan statusnya. Kita ingat ya cerita anak bungsu yang kembali. Anak sulung bisa gak aman. Dia ngeliat dia sebel banget. Hah? Seumur-umur papa saya gak pernah motong lembu buat saya. Ini adik saya udah foya-foya kembali. Terus dirayakan, dipestakan, dipakein cincin. Dia marah sekali. Dia gak punya rasa aman. Tapi seorang sahabat yang bisa diandalkan. Suatu saya bilang sahabat ulang-ulang seperti ini ya. Gak harus berlaku di dalam pertemanan. Bukankah suami dan istri adalah sahabat yang terbaik? Bukankah papa dan anak juga adalah sahabat? Bukankah kakak dan adik adalah teman? Suatu saya katakan sahabat, saya lagi mengimplikasikannya kepada hubungan yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Yonatan letakkan statusnya sebagai putra mahkota. Dia aman. Dia aman. Dia bisa melihat potensi Daud. Dia bisa melihat Daud memimpin prajurit tentara papanya. Dia bisa melihat kalau seluruh bangsa sedang bersuka cita dan suka dengan keputusan papanya memilih Daud untuk menjadi pemimpin. Orang yang bisa diandalkan, yang menanggalkan ego dan pride-nya akan membangkitkan orang lain. Akan dikasih Tuhan kemampuan untuk bisa melihat potensi orang lain. Jangan kembali lagi. Kalau saya lihat potensi orang lain,
kelebihan orang lain terus, kapan saya majunya? Kalau Anda terjebak di lingkaran itu dan muter-muter, hanya pikirkan sendiri, nanti lama-lama Anda terjebak membandingkan diri sendiri dengan keberhasilan orang lain. Melihat apa yang enggak punya dan orang lain punya. Dan terlalu lama di dalam lingkaran itu, Anda tidak bisa melihat berkat pemakaian Tuhan dalam hidup Anda. Jangan curiga, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan memakai dan Tuhan akan mengasihi dan Tuhan akan ingat orang-orang yang membangkitkan orang lain. Orang-orang yang sanggup lihat kehebatan orang lain. Orang-orang yang mau mengakui dan enggak pelit untuk bilang, memang sih dia lebih cocok jadi pemimpin. Memang sih dia patut dapat promosi. Orang demikian adalah orang-orang yang membawa kehidupan di sekelilingnya. Dan saya percaya Anda adalah orang-orang itu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Anda adalah orang-orang itu. Yonatan menanggalkan semuanya itu. Dia suka lihat temannya maju. Dia suka lihat Daud diberkati. Dia tanggalkan semuanya itu. Dan yang kedua, kita lihat sama-sama di 1 Samuel 19 ayat yang keempat. Dan sebelum kita baca sambil buka ya. Sewaktu Saul bawa Daud pulang, tinggal di istana. Gak bertahan lama. Bangsa itu mengeluh-elukan Daud. Begitu cepat terjadi perubahan. Set. Begitulah dunia saudara. Begitu cepat orang memuji. Sebentar saja orang bisa memalingkan wajahnya. Untuk itu kita hidup tidak bergantung kepada pujian orang benar. Tapi kita hidup bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu Tuhan punya rancangan. Bukan perkataan manusia yang menentukan. Waktu Daud disukai oleh Saul. Sebentar saja Saul membenci Daud. Dia marah. Panas hati. Karena dia dengar bangsa Israel mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Bangkitlah amarah Saul. Dia benci kepada Daud. Dan dia kejar, dia mau bunuh Daud. Nih sahabatnya. Apa yang dilakukan Yonatan? Sebagai sahabat yang bisa diandalkan. Apa yang dia lakukan? Apakah pada saat itu Yonatan bilang, ini waktu yang tepat nih. Kepercayaan papa saya kembali kepada saya. Ini waktu yang tepat nih. Kelamaan orang ini tinggal di istana. Bisa-bisa jabatan raja nanti jatuh ke dia, bukan saya. Cerita Alkitab bukan seperti itu. Benar ya saudara? Enggak seperti itu. Seorang sahabat yang bisa diandalkan. Ini yang Yonatan lakukan. Kita lihat 1 Samuel 19 ayat yang keempat. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayahnya katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ini yang kedua nih. Teman yang membawa damai. Teman yang membawa damai. Teman yang dapat diandalkan. Teman yang bisa membawa damai kepada sahabat dan orang-orang di sekelilingnya. Yonatan datang kepada papanya. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk ambil kembali kreditnya sebagai putra mahkota. Untuk supaya papanya kembali percaya kepada dia saja gitu ya. Bagus tuh, eliminasi satu orang. Enggak demikian. Tapi justru Yonatan bilang sama ayahnya, jangan ayah, jangan perbuat dosa terhadap Daud. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Sahabat yang bisa diandalkan, sahabat yang berkata-kata baik tentang temannya, baik didengar ataupun tidak didengar. Baik di depan ataupun di belakang. Tahukah, lidah bisa mengoyak sebuah hubungan. Lidah tidak bertulang ini. Kalau tidak dikendalikan dengan baik-baik dan dengan motivasi hati yang salah, robeklah sebuah hubungan hanya karena lidah. Sewaktu Anda menjadi teman yang membawa damai, jagalah baik-baik
Jangan berbicara di belakang teman. A true friend watch each other back. Sahabat yang sejati, sahabat yang saling jaga. Saya terus belajar. Saya terus minta tuntunan Roh Kudus. Kalau saya ada di dalam sekumpulan orang yang sedang membicarakan teman saya, dan saya tahu yang dibicarakan adalah kekurangannya, atau protes atau apa. Walaupun saya tahu itu benar ya. Walaupun yang dikatakan memang orangnya kayak begitu. Tapi saya minta, Tuhan, saya mau loh jadi sahabat yang bisa diandalkan gitu. Saya pengen hubungan yang ada di sekeliling saya tuh gak ganti-ganti. Saya pengen menjadi anak Tuhan yang menjunjung tinggi sebuah hubungan. Nah saya tahu nih ya, yang dibicarakan benar. Saya akan berusaha untuk mengatakan enggak gitu kok. Saya akan tambahkan yang baik. Tapi bukan berarti sahabat yang baik semua diiya-iyain. Masukan orang apa yang saya dengar, saya akan coba katakan kepada sahabat saya. Saya akan katakan dengan kasih agar dia tahu kelemahannya. Berhati-hatilah supaya lidah kita tidak berdiri dengan mayoritas. Kita tidak berdiri dengan big crowd. Lagi serunya ngomong, ini teman suka kayak gini deh. Nah kita tahu, iya ya, iya emang. Kemarin tuh ya dia juga kayak begitu. Ada contoh, kita juga ngalamin, kita tambahin lagi. Ayo coba dipikir-pikir. Untungnya apa? Untungnya apa? Pembicaraan bisa tambah seru. Tapi gak ada solusi. Gak ada kesudahannya. Tapi seorang sahabat yang bisa diandalkan, dia akan berusaha bawa damai. Dan berhati-hatilah juga kepada sahabat yang posesif. Kepada sahabat yang pengen memiliki teman itu sendiri. Ya udah. Saya pernah lihat ya, ada orang yang sejak berteman dengan satu orang, dia tidak bisa berteman dengan orang-orang yang lain. Karena kenapa? Temannya ini pingin menjadikan teman saya ini ya, miliknya sendiri. Sehingga kalau misalnya ada omongan apa-apa, bukannya membawa damai, agar temannya juga bisa berteman sama semua orang, diiya-iyakan dengan lidahnya. Jadi yang dengar juga tambah sebel. Jadi yang dengar juga ya sudah, saya juga gak mau berteman lagi, saya berteman sama ini aja. Teman yang posesif bukan teman yang bisa diandalkan. Tapi teman yang bisa diandalkan adalah teman yang membawa damai. Saya suka sekali kalau dengan teman baik ya. Saya bilang seorang teman baik saya ini adalah seperti Indomie. Kenapa seperti Indomie? Karena kalau teman baik ini, saya tahu kita nggak perlu eksklusif deket-deket gitu ya. Kalau namanya teman baik, suami istri juga, apalagi sudah intim gitu ya. Anda tidak perlu berkoar-koar di mall untuk mengatakan kita suami istri loh, kita menikah loh. Kan nggak perlu ya, orang tahu ini suami istri. Begitu juga dengan sahabat, saya bilang kayak Indomie. Karena kenapa? Anytime kalau kita mau makan Indomie, konsisten. Indomie nggak pernah, maaf kenapa saya bilang brand ya, mie instan. Mie instan, ya itu ya brandingnya terlalu kuat sih. Kalau minum air mineral selalu kita bilang apa? Nah gitu ya. Anyway, come back. Kalau makan mie instan selalu konsisten. Saya bilang sahabat itu juga konsisten. Mau baru bersahabat, pertengahan abad, sampai kapanpun konsisten. Aman aja, gak perlu eksklusif. Dan bersama dengan teman, kita tahu. Kita pengen teman kita baik dengan semua orang, bukan hanya dengan kita. Kita tahu, kalau teman kita bisa baik sama keluarga kita, kita juga senang. Kita tahu kalau kita bisa berbaur dengan teman kerjanya, kita juga happy. Jadilah sahabat yang membawa damai. Begitu juga dalam keluarga. Begitu juga dalam keluarga. Bukankah keluarga itu sewaktu menikah
Dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda menjadi satu kan? Iya sih, yang menikah, pengantin, suami istri, berdua yang menikah, memang gitu loh. Tapi di dalam menyesuaikan, semua latar belakang keluarga perlu penyesuaian. Yang sudah menikah boleh angguk-anggukkan kepalanya. Pernikahan saya tidak selama Bapak Ibu di tempat ini. Tapi izinkan saya, di dalam pernikahan pun kata-kata ini harus membawa damai. Pasti terjadi gesekan, terjadi penyesuaian. Tapi satu hal yang membuat saya dan suami saya enggak pressure, enggak tertekan. Karena kita hindari komplain tentang keluarga masing-masing. Protes tentang keluarga masing-masing. Terutama saya jaga benar-benar enggak protes tentang ibu dari suami saya ini. Gimana ibu yang membesarkan suami saya. Dari dia oek sampai sekarang. Kalau coba bayangkan, saya protes, saya bilang, aduh pe mamamu, tadi mamamu. Kasian kan, dia mengasihi saya, dia juga pasti mengasihi ibunya. Dan hanya karena saya bilang, aduh pe mamamu, saya nggak lanjut lagi nih ya, ceritanya apa nih. Tapi dengan aduh pe mamamu, hilanglah damai. Jadi aduh gimana ya istri saya dan mama saya. Aduh gimana ya. Kita berusaha dan kita masih terus saling belajar sampai hari ini. Kita masih terus belajar supaya lidah ini tidak mengoyakkan. Kekanglah, jagalah, berhati-hatilah terhadap ucapan kita. Karena orang yang dapat diandalkan adalah orang yang membawa damai. Orang yang saling menjaga, bukan menyerang. Defend each other, not attacking each other. Jaga baik-baik juga. Membawa damai. Kurangi protes. Kurangi komplain. Hal-hal simpel kita bisa pelajari ya. Hal-hal simpel kita bisa pelajari. Contoh, sewaktu sering sekali sih ya ini terjadi ya, di mana-mana sering terjadi. Apalagi lagi musim hujan gitu ya. Terus keluar dengan teman-teman pasangan-pasangan. Kita lihat pasangan yang lain. Suaminya ambilin payung. Tadahin ya, apa? Ya tadahin gitu ya, sampai basah. Terus Anda ngelihat spontan sih. Anda bilang, tuh lu belajar dong kayak dia. Tuh dia romantis. Sering sekali terjadi. Kata-kata yang kalau bukan membangun, kata-kata yang kalau bukan membawa damai, alangkah baiknya ditahan. Alangkah baiknya kita kurangi protes, tapi kita mengasihi dan memberi terlebih dahulu. Amin. Amin. Saya berusaha, kalau kadang suami istri itu ya namanya suami istri, terus belajar, terus diasah hubungannya gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar untuk tidak protes dan tidak komplain suami atau istri sendiri di depan orang. Nah itu dia. Hal simple, jaga sama-sama. Atau di sini ada anak-anak di rumah. Kekanglah lidah untuk gak suka protes. Enak ya keluargamu gak kayak keluargaku. Enak ya papa mamamu gak kayak papa mamaku. Kurangi protes. Ini loh suamiku. Iya ini loh istriku. Nih lihat dia. Ini. Cobalah kita kurangi. Maka niscaya percayalah. Hubungan Anda akan Tuhan terus bawa masuk ke dalam kedewasaan demi kedewasaan. Yang mau lakukan ini boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Perkara simple, tapi mari kita praktekkan sama-sama. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Orang-orang yang berkata-kata baik seperti yang Yonatan lakukan. Dia berkata-kata baik tentang Daud kepada papanya.
Dia menjadi seorang sahabat yang sejati. Dan selain daripada itu, hubungan mereka ini benar-benar jadi teladan. Sungguh jadi teladan. Daud terus diburu sama papanya. Terus dicari sama papanya. Daud mau dibunuh. Walaupun Yonatan sudah berkata-kata baik. Dan kemudian benar setelah dia berkata-kata baik, things were good. Hal berubah menjadi baik gitu ya. Tapi sementara aja. Sebentar Saul reda amarahnya. Dia reda amarahnya. Tapi marah lagi. Wow. Bener-bener ya. Buat seorang Yonatan. Susah loh jadi teman. Yang satu papa. Yang satu sahabat. Yang satu ada hubungan darah dagingnya. Yang satu orang yang baru dia kenal tapi dia tahu. Dia mengasihi Daud ini sebagai seorang sahabat. Dia tahu, sewaktu bangkit lagi amarah Saul. Saul marah lagi nih. Walaupun sudah baik tadi ya, dia marah lagi nih. Lanjut, kita move ya. Tadi pasal yang 18, mereka pertama kali ketemu. Pasal yang ke-19, Daud marah kemudian jadi baik. Ini pasal yang ke-20 nih. 1 Samuel pasal yang ke-20, ayat yang 1. Waktu Saul dikejar-kejar lagi. Ayat yang pertama, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Apakah salahku? Aduh, salahku apa? Aku telah perbuat apa? Kira-kira ya, percakapan seperti ini, ekspresi seperti ini, pertanyaan dan keterbukaan seperti ini ditanyakan sama orang yang gak deket apa deket? Pasti orang yang deket kan? Kita tanya sama orang yang dekat. Kita tahu ada keterbukaan sama orang yang dekat. Sama orang yang dekat kita akan tanya, apa salahku? Kita akan mengekspresikan seterbuka-bukanya. Daud tanya, apa yang telah kuperbuat? Apa kesalahanku? Apakah dosaku? Kok bisa Daud senyaman ini tanya kepada Yonatan? Kok bisa Daud seterbuka ini ngomong tentang seseorang yang adalah papa dari sahabatnya? Kok bisa? Karena yang ketiga. Poin saya yang ketiga. Karena Yonatan menjadi teman yang memberi kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Dia memberi kebebasan kepada temannya untuk menjadi diri sendiri. Tadi yang pertama saya katakan, teman yang menanggalkan ego. Teman yang bisa diandalkan adalah teman yang menanggalkan ego. Yang kedua, teman yang bisa diandalkan adalah teman yang membawa damai. Yang ketiga, teman yang bisa diandalkan adalah teman yang memberi kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Anda pasti bisa merasa nyaman kalau teman atau sahabat Anda menerima Anda apa adanya. Enggak menuntut. Anda bisa ngomong dengan plong. Anda bisa ngomong dengan terbuka. Anda bisa ngomong dengan apa adanya, enggak perlu bertopeng. Anda tidak terpaksa match up expectation. Anda tidak terpaksa menjadi diri orang lain, tidak menjadi diri sendiri hanya untuk memenuhi ekspektasi sahabat Anda. Nyaman. Kalau kita bisa nyaman dan membuat orang lain nyaman, maka orang lain juga bisa mengandalkan kita. Benar kan? Tapi kalau orang lain gak nyaman, merasa kita ini orang yang penuh tuntutan, penuh ekspektasi, gampang menghakimi orang, gampang judging orang, gimana bisa jadi sahabat yang bisa diandalkan? Dan bagaimana hubungan yang di sekeliling bisa dijunjung tinggi? Nggak mungkin saudara. Pasangan suami istri pun demikian. Pasangan suami istri adalah sahabat yang terbaik. Kakak dan adik adalah sahabat yang terbaik.
Kerabat-kerabat adalah sahabat yang terbaik. Marilah kita belajar untuk menerima orang apa adanya. Kurangi menuntut. Kurangi menuntut. Tadi saya bilangin kurangin protes. Dalam hal ini, sewaktu kita memberi orang kebebasan menjadi dirinya apa adanya, kurangi menuntut. Kadang ada masukan, masukan memang membangun. Tapi coba yuk kita aplikasikan prinsip ini. Lebih banyak memuji daripada mengkritik. Lebih banyak memuji daripada kasih masukan. Kadang ya, sama orang-orang yang dekat, saking dekatnya, jarang dipuji, sering diomelin. Sama orang yang dekat, berasumsi, alah gak usah kasih tahu. Saya perhatikan atau I care about you, saya sayang kamu, ya kamu tahu lah. Gak bisa, cuman Tuhan yang lihat hati. Manusia tetap butuh kata-kata dan statement. Kita aplikasikan sama-sama ya. Lebih banyak memuji daripada mengkritik. Masukan itu bagus, tapi coba ditimbang-timbang. Apakah sudah diimbangi dengan pujian dan kata-kata yang mendorong? Harusnya porsinya kata-kata yang mendorong dan pujian itu lebih banyak. Tahan gitu loh. Apalagi kalau berpikir, iya kalau gak dikasih tahu dia gak tahu salahnya. Gak belajar. Saudara, Bapak, Ibu, kalau Anda begitu sibuk memimpin dan mengkontrol semuanya, Tuhan ngomong begini loh, ya sudahlah lu yang atur aja. Ya sudah, kalau Anda begitu suka mengendalikan semuanya, kalau Anda begitu suka mengkontrol semuanya, Tuhan bilang ya sudah, I let you. Saya biarkan kamu yang pimpin, saya biarkan kamu yang jadi kaptennya. Kalau saya lebih suka percaya kalau Tuhan itu bekerja. Begitulah saya belajar di dalam pernikahan saya. Saya belajar untuk setiap masukan, apalagi wanita ya. Wanita kadang suka sekali mengkoreksi cara berbicara suami. Ya, karena memang laki-laki tidak terlalu punya talenta atau gift di dalam menata kata-kata. Adalah pria yang kata-katanya ditata dengan sangat baik. Tapi rata-rata kalau pria ngomong ya sudah gitu ya, plus gitu loh. Sebagai wanita terpancing untuk mengkoreksi. Jangankan mengkoreksi kata-katanya. Kadang saya ngelihat papa mama atau generasi yang lebih senior gitu ya. Lucu sih. Kadang papa salah ngomong merek aja, mama bisa sebel gitu loh. Aduh gimana sih kamu kok ngomong itu aja gak benar gitu loh. Itu loh, nanti saya sebut merek lagi gitu ya. Atau misalnya kata-kata gitu ya. Kebanyakan istri suka mengkoreksi suami. Jarang-jarang lah ya. Kalau suami itu mengkoreksi kata-kata susunan kalimatnya istri itu jarang gitu loh. Nah, saya nih belajar untuk menahan. Untuk kalau misalnya di dalam pertemuan gitu ya ada orang, siapa nih yang sudah menikah, selalu ada kode yang ditendang, dicubit gitu loh. Ada kode begitu ya. Iya kalau sinyalnya ditangkap. Ya apa kalau pas ditendang terus suaminya ngomong, kenapa sih kamu tendang saya? Wah. Kemudian tambah gemes gitu ya. Saya nikmati aja saudara. Saya nikmati aja, ada hal-hal yang saya gak perlu kendalikan semuanya. Ada hal-hal yang saya gak perlu kontrol semuanya. Ada hal-hal saya tahu Tuhan bekerja kok. Walaupun kadang keceplosan, kata-katanya seharusnya gak diucapkan ya, saya ketawa aja sih. Dan masuk mobil saya gak akan koreksi. Ya udah gitu loh. Ya udah, santai aja gak apa-apa gitu loh. Saya gak mikir nanti kata orang apa ya. Oh tadi keceplosan ya. Enggak sih kayak ya sudahlah. Ya sudah. Saudara semakin Anda apa adanya. Semakin Anda membiarkan orang-orang di sekeliling bebas menjadi dirinya sendiri, maka secara otomatis Anda juga akan menfilter orang-orang yang tulus. Secara otomatis
orang-orang melihat Anda apa adanya, orang menerima apa adanya, kita semakin tenang. Maka akan tersaring orang-orang yang menerima kita apa adanya. Bukankah itu indah? Kita tidak perlu mengkontrol setiap keadaan. Biarkan menjadi diri sendiri. Ada ekspektasi-ekspektasi yang diturunkan aja. Ditanggalkan sebentar. Di awal pernikahan juga. Selalu ada ekspektasi. Kalau suami harus begini, harus begini. Saya cerita ini berkali-kali ya. Tapi kayaknya di ibadah ini belum deh. Saya datang ke Pastor Philip. Saya komplain. Saya punya tuntutan. Kalau suami harus begini gitu. Pada saat itu Pastor Philip tanya, terus buah kamu apa? Buah kamu marah-marah. Wah, saat itu saya tahu Tuhan menegur saya dengan keras. Detik itu saya mendapat terobosan. Detik itu saya percaya bukan saya yang mengendalikan semuanya ini. Buahnya apa? Menuntut. Buahnya apa? Marah-marah. Buahnya apa? Gak bisa mengucap syukur. Buahnya apa? Selalu lihat kejelekan orang-orang. Buahnya apa? Selalu merasa kurang baik. Buahnya apa? Saya belajar berserah. Saya nikmati perjalanan hubungan itu. Dan alhasil sampai hari ini 11 tahun menikah. Saya bersyukur banyak hal-hal yang oleh karena diterima apa adanya. Kami sebagai suami istri terus bertumbuh bersama-sama. Dan saya belajar banyak dari suami saya. Sampai hari ini menikah. Saya kalau ingat-ingat ya. Kayaknya hampir gak pernah suami saya bilang begini. Kamu harusnya. Enggak loh. Dan dengan penerimaan itu. Orang lebih bisa berubah saudara. Daripada tuntutan. Sekali lagi saya katakan dengan penerimaan. Orang lebih bisa berubah dan saya adalah produknya. Saya merasakan kasih melalui penerimaan. Bukan melalui kritikan dan tuntutan dan ekspektasi. Tapi diterima lama-lama. Saya sadar sendiri saudara. Ada yang bisa relate. Nurani ini sebenarnya tahu loh kelemahan kita apa. Nurani ini apalagi di dalam Tuhan. Kita tahu kita itu suka ngegas di mana. Roh Kudus itu akan ngerem. Nurani ini tahu. Dan apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang dekat di sekeliling. Terimalah dengan penuh kasih. Dengan diterima orang itu akan berubah. Dengan dikasihi orang itu akan berubah. Jangan khawatir. Jangan menggebu-gebu. Jangan berpikiran negatif. Kalau gak dikasih tahu gak belajar. Kalau gak dibilang gak akan berubah. Nah, terjadilah sesuai dengan iman Anda. Kata-kata ini penuh kuasa loh. Kalau Anda khawatir dan Anda katakan, kalau gini gak akan. Benarlah terjadi sesuai dengan iman Anda, gak akan. Tapi sewaktu Anda mengasihi dan Anda percaya. Dengan kasih ini, Tuhan akan lembutkan. Dengan kasih ini, Dia akan tahu buah roh seperti apa. Dengan kasih dan dengan penerimaan, orang ini bisa berubah. Dan di dalam hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, yang aman. Orang-orang bisa bebas menjadi dirinya sendiri gitu ya. Dan Anda tahu, di dalam hubungan yang intim, orang tidak perlu terlalu banyak menjelaskan kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Lakukan saja. Itu adalah hubungan yang intim. Coba kita sama-sama evaluasi. Dengan teman, keluarga, sahabat kita. Apakah kita punya rasa aman seperti itu? Lakukan saja. In an intimate relationship, you don't explain why you do what you do, you just do it. Itu adalah hubungan yang aman. Anda tidak perlu banyak menjelaskan kenapa Anda melakukan ini dan itu. Anda lakukan saja. Karena Anda tahu teman Anda bisa diandalkan. Anda tahu teman Anda tidak curiga apa-apa. Seorang papa kepada anak pun sewaktu bisa menerima anaknya apa adanya. Maka anaknya akan datang dan cerita. Nggak melihat papa itu sebagai figur yang nanti akan menghukum. Papa itu sebagai figur yang nanti akan mencari kesalahan saya.
Tapi papa yang menerima apa adanya akan menjadi figur seorang sahabat bagi anaknya. Saya rindu loh melihat keluarga-keluarga kerabat di tempat ini yang bisa punya komunikasi yang terbuka, yang bisa menjadi sahabat yang bisa diandalkan bagi orang-orang di sekeliling. Mau muda, kecil, posisi seperti apapun, bisa menjadi komunitas yang saling terbuka, nyaman menjadi diri apa adanya. Nyaman untuk mengatakan apa salahku, apa dosaku. Ada sebuah transparansi, nggak takut dihakimi, nggak takut diambil sesuatu daripadanya. Kamu nggak bisa, kamu nggak membuktikan, kamu nggak dipercayai. Enggak, tapi di rumah dan di hubungan yang aman, suatu sebuah hubungan dijunjung tinggi. Sebagai teman yang bisa diandalkan, penerimaan ini akan membuat orang semakin bersinar, akan membuat orang berubah dan kembali kepada jalan yang benar. Dan ada kesalahan pun ya, orang yang aman, they laugh at the mistakes. Mereka ketawa dan mereka bisa bercanda dengan kesalahan-kesalahan itu. Nggak kaku, nggak banyak khawatir, nggak banyak curiga. Tapi mereka bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama mengakui kesalahan itu, sama-sama tahu perlu perubahan. Tapi semuanya dilakukan di dalam kasih. Saya bersuka cita karena Tuhan yang saya sembah, Yesus, yang adalah Tuhan sepenuhnya, menyebut saya adalah sahabatnya. Tuhan Yesus juga memanggilmu sebagai sahabat. Yes, kita adalah anak, kita adalah hamba. Tapi ada sahabat terbaik di dalam hidup kita. Tidak ada sahabat yang lebih baik lagi, yang memberikan hidupnya buat saya dan Anda. Yang menanggalkan posisinya, menanggalkan ketuhanannya. Tetap Tuhan sepenuhnya, tapi turun dari tahtanya, mengambil rupa seorang hamba, melayani, mengasihi, menerima kita apa adanya. Dengan segala kekurangan dan dengan segala kelebihan. Dia memanggilmu sahabat, dia memanggilku sahabat.